Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengertian pertolongan pertama yaitu pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Pengertian medis dasar di sini adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh awam. Dasar-dasar pertolongan pertama pada kecelakaan. Prinsip-prinsip dasar dalam menangani suatu keadaan darurat. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam menangani suatu keadaan darurat antara lain: satu, sebelum kita menolong korban, periksa dulu apakah tempat tersebut sudah aman atau masih dalam bahaya. Yang kedua, pakailah metode atau cara pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. Hindari sikap sok pahlawan, pergunakanlah sumber daya yang ada, baik alat maupun sarana pendukung lainnya. Tiga, biasakan membuat catatan tentang usaha-usaha pertolongan yang telah Anda lakukan. Identitas korban, tempat dan waktu kejadian. Catat ini berguna bila penderita mendapat rujukan atau pertolongan tambahan oleh pihak lain. Kedua, sistematik pertolongan pertama secara umum, yaitu urutan pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Yang pertama adalah jangan panik. Berlakulah cekatan tetapi tetap tenang. Apabila kecelakaan bersifat massal, korban-korban yang mendapat luka ringan dapat dikerahkan untuk membantu dan pertolongan diutamakan diberikan kepada korban yang menderita luka yang parah, tapi masih mungkin untuk ditolong. Yang kedua, jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Artinya menjauhkan dari sumber kecelakaan adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan ulang yang akan memperberat kondisi korban. Yang ketiga, pernapasan dan denyut jantung korban Anda perhatikan. Bila pernapasan penderita berhenti, segera kerjakan pernapasan bantuan. Bila terjadi pendarahan, maka yang keluar pembuluh darah besar dapat membawa kematian dalam waktu 3 menit atau sampai 5 menit ya. Dengan menggunakan sapu tangan atau kain yang bersih, tekan tempat pendarahan kuat-kuat. Kemudian ikatlah sapu tangan tadi dengan dasi, baju, ikat pinggang, atau apapun agar sapu tangan tersebut menekan luka-luka itu ya. Kalau lokasi luka memungkinkan, letakkan bagian pendarahan lebih tinggi dari bagian yang tidak luka. Yang keempat, perhatikan tanda-tanda shock ya. Korban ditelentangkan dengan bagian kepala lebih rendah dari letak anggota tubuh yang lainnya. Yang kelima, jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Artinya korban tidak boleh dipindahkan dari tempat sebelum dapat dipastikan jenis dan keparahan cedera yang dialaminya. Kecuali bila tempat kecelakaan tidak memungkinkan bagi korban dibiarkan tempat tersebut. Yang keenam, segera transportasikan korban ke sentral pengobatan, yaitu ke puskesmas atau ke rumah sakit. Serahkan keputusan tindakan selanjutnya kepada dokter atau tenaga medis yang berkompeten. Tujuan pertolongan pertama, satu, menyelamatkan jiwa penderita. Yang kedua, mencegah cacat. Yang ketiga, memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Dasar hukumnya yaitu KUHP pasal 531 tentang pelanggaran tentang orang yang perlu ditolong, atau KUHP pasal 322 tentang kerahasiaan pasien atau korban. Kewajiban pelaku pertolongan pertama, satu, menjaga keselamatan diri dan tim diprioritaskan dan dapat menjangkau korban. Yang kedua, dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam jiwa dan memberikan pertolongan dengan tepat, cepat, dan sederhana. Yang ketiga, mencari bantuan dan merencanakan transportasi untuk pengangkutan. Klasifikasi pelaku pertolongan pertama, kematangan. Yang pertama, kematangan emosional ya. Yang kedua, profesional dan dapat bersosialisasi. Yang ketiga, jujur dan bertanggung jawab. Alat pelindung diri minimal adalah sarung tangan dan masker. Penilaian keadaan, bagaimana kondisi saat itu, apa yang dihadapi, misalnya berapa jumlah korban, mekanisme kejadiannya, rencana
terus pertolongannya dan apa yang perlu disiapkan, kemungkinan bahaya apa saja yang dialami terjadi, bagaimana cara mengatasinya bahaya tersebut. Penilaian dini. Pertama, kesan umum, tentukan terlebih dahulu kasus trauma atau medis. Yang kedua, memeriksa respon. Untuk menentukan tingkat respon dengan pacara yaitu awas, suara, nyeri, tak respon. Pastikan jalan nafas terbuka dengan baik. Pasien dengan respon baik, perhatikan pada saat penderita menjawab pertanyaan penolong apakah ada gangguan bersuara atau berbicara. Pasien yang tidak respon, untuk memastikan jalan nafas terbuka dengan teknik angkat dagu, tekan dahi, bila tak ada kecurigaan gangguan cedera. Yang keempat, menilai pernapasan. Untuk menentukan ada napas tidaknya dengan cara lihat dengan rasakan selama 3 atau 5 detik. Lihat naik turunnya dada dan perut. Yang pertama. Yang kedua, dengan suara pernapasan pada mulut dan hidung. Yang ketiga, rasakan hembusan udara dari hidung dan mulut. Menilai sirkulasi. Periksa jantung pasien dapat bekerja dengan baik dengan cara satu, pasien respon, yaitu periksa nadi radialis pergelangan tangan. Yang kedua, pasien tak respon, periksa nadi karotis atau leher. Pemisahan selama 5-10 detik. Hubungi bantuan. Penilaian dini harus segera diselesaikan dan yang mengancam nyawa sudah ditanggulangi dan dilanjutkan pemisahan fisik dengan menghubungi 1 rumah sakit, yang kedua puskesmas, yang ketiga polisi, yang keempat pemadam PMK, yang kelima Sarbin PEB atau D atau 6 Pemda. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik meliputi seluruh tubuh penderita untuk menemukan berbagai tanda dengan cara sistematik dengan menggunakan panca indera, yaitu penglihatan, perabahan, dan pendengaran. Lakukan pemeriksaan dari kepala hingga ujung kaki secara berurutan, lihat, bandingkan, baru raba ya. Pada penderita cerdas dengan cara PLNB, P-nya perubahan bentuk, L-nya luka terbuka, E-nya nyeri, tekan, B-nya bengkak. Tanda-tanda vital, frekuensi pernapasan normal. Kalau dewasa X per menit, anak X per menit, bayi X per menit. Denyut nadi normal ya, dewasa X per menit, anak X per menit, bayi X per menit. Suhu tubuh normal 37 derajat Celcius, tekan darah normal. Dewasa sistol mmHg, diastol mmHg. Riwayat penderita, wawancara sangat diperlukan untuk mengetahui sebab suatu kejadian dan sangat penting terutama kasus medis untuk memudahkan dengan cara kompak. K-nya keluhan utama, O-nya obat-obatan yang diminum, M-nya makan atau minum terakhir, P-nya penyakit yang diderita, A alergi yang dialami, K kejadian yang dialami. Pemeriksaan berkala. Secara umum pemeriksaan berkala yang perlu dilakukan yaitu keadaan respon, jalan nafas, pernapasan, nadi, dan suhu. Bila penderita belum stabil, maka pemeriksaan setiap 5 menit, dan bila sudah stabil dilakukan 15 menit. Catat semua perubahan yang terjadi. Demikian presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.